Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hendri Setiawan, CGP Angkatan 11, asal instansi SMP Negeri 12 Kota Pontianak. Saat ini saya tidak sendirian, saya ditemani sama rekan sejawat saya, Pak Aditya SPD, selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Kota Pontianak. Assalamualaikum Pak Adit. Apa kabarnya hari ini Pak Adit? Alhamdulillah baik Pak Indri. Pak Indri gimana kabarnya Pak Indri? Alhamdulillah baik juga Pak Adit. Nah, eh, Alhamdulillah ya Pak Adit ya. Nah, pada pertemuan pagi ini kita akan melakukan praobservasi terlebih dahulu ya Pak. Ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses observasi atau pembelajaran Bapak di kelas nanti Pak ya. Adapun tujuan diadakan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya. Kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, Pak? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan awal pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri nih Pak, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa di kelas. Baik. Itu ya Pak ya. Baik Pak. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Pak, terkait percakapan hari ini. Yang pertama berkaitan dengan tujuan nih Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai Pak? Untuk tujuan pembelajaran kali ini yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya tuju itu Pak, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dalam teks iklan. Oh baik. Jadi ada satu ya Pak ya, Ya. tujuannya mengenai tujuan pembelajaran yang hendak Bapak capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan observasi nanti Pak? Yang ingin saya kembangkan itu di bagian kemampuan Pak, yaitu kemampuan atau keterampilan peserta didik dalam menulis teks Pak. Baik. Khususnya di sini teks iklan. Oke. Baik Pak, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai itu di aspek keterampilan Pak ya, dalam menulis sebuah paragraf iklan ya Pak ya. Nah, saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas nih Pak. Mungkin bisa dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya Pak. Untuk di pembelajarannya Pak, saya menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikannya pada kemampuan sosial emosional Pak. Nanti di sana saya akan membagi kelompok berdasarkan tingkatan pemahamannya Pak. Dan saya juga di sana juga akan menggunakan model pembelajaran PBL dengan metode diskusi Pak, Oh, oke Pak. serta metode tanya jawab. Oke, siap. Jadi rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan itu diantaranya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan keterampilan sosial emosional Pak ya, serta menggunakan model PBL tadi ya, problem based learning, dan diskusi serta tanya jawab, begitu ya Pak ya. Nah, kalau penggunaan media nih Pak, media apa yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran Bapak nanti nih Pak? Untuk media yang akan saya gunakan yang pertama itu salin dia Pak, berupa Salin dia. PowerPoint ya Pak. Salin dia, terus lembar kerja peserta didik, serta laptop Pak untuk menampilkan salin dia atau PPT-nya Pak. Baik Pak, kira-kira kapan nih Bapak akan memberikan materi pembelajaran tersebut Pak? Di hari apa, di jam keberapa, dan di kelas berapa Pak? Untuk pelaksanaan pembelajarannya itu di hari Jumat Pak, di jam pertama dan kedua, tanggal 11 Oktober. Di kelas berapa tuh Pak? Di kelas 8D. 8D Pak ya. Oke baik Pak, berarti nanti di hari Jumat Pak ya, di kelas 8D, di jam pelajaran ke 1 dan 2 ya. Oke, saya nanti akan berkunjung nih Pak di kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat nih dan mencatat mengenai hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Bapak nanti Pak ya. Baik, Pak. Nah,
Setelah Bapak sudah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan terakhirnya, Pak. Ya, nanti ada percakapan terakhir, ya, Pak. Yakni percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya juga, Pak. Nanti, Pak, ya. Begitu, Pak, ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dalam percakapan pra-observasi kita pada hari ini? Yang saya dapatkan dalam percakapan kali ini yaitu pemilihan metode pembelajaran, Pak. Selanjutnya pemilihan model pembelajaran, strategi pembelajaran, penggunaan media-media yang digunakan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang akan saya lakukan akan berhasil, Pak. Baik. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang sama saya di hari ini dalam rangka pra-observasi. Jadi nanti kita akan berjumpa lagi, Pak, ya, di kegiatan observasi pada pembelajaran Bapak. Baik, ya, di hari Jumat. Oke. Demikian percakapan pra-observasi hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, Bapak absen terlebih dahulu. Dua lagi. Sakit. Adiaka. Amelia. Sudah siap untuk belajar? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum keluarkan ayat tulisan bukunya silakan dikeluarkan dulu. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks iklan. Kita akan mempelajari tentang teks iklan. Sebelum kita masuk ke materi teks iklan, apakah kalian sudah pernah melihat iklan? Sudah. Di mana kalian menemukan iklan tersebut? Di YouTube. Di games. Di mana lagi? Di games. Di mana? Koran. Di mana lagi? Poster. Nah, iklan itu bisa ditemui di mana saja. Bisa di media cetak ataupun di media elektronik. Untuk media cetak, seperti yang kalian kasih beritahu tadi, bisa di koran, bisa di poster, di majalah, dan lain sebagainya. Untuk di media elektronik, tadi juga udah teman kalian sebutkan, ada di YouTube, ada di TV, ada di Google, dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dalam teks iklan. Nah, setelah kita mempelajari pelajaran kita hari ini, kalian akan mengetahui isi atau informasi atau pesan yang ingin disampaikan di dalam teks iklan tadi yang tadi sebutkan. Misalnya iklan di radio, iklan di TV, iklan di YouTube. Nah, kalian bisa mengetahui informasi atau pesan yang ingin disampaikan dari iklan tersebut. Dari pembelajaran teks iklan ini, ada nggak sih untungnya untuk kalian setelah kalian sekolah? Tentunya ada. Misalnya siapa tahu rata-rata di sini menjadi orang sukses dari pengusaha hebat. Nah, kalian bisa memasarkan produk atau barang kalian atau jasa kalian yang sebagai pengusaha tadi itu, misalnya ada yang buka usaha bakso misalnya. Nah, kalian bisa mengiklankan bakso kalian. Apa sih tujuan untuk iklan itu? Biar orang datang atau orang berminat untuk atau tertarik untuk membeli barang
atau menggunakan jasa yang kalian tawarkan. Nah, kalau tadi kalian kan udah tahu nih apa itu iklan dan bentuknya ada di media-media. Nah, sekarang ada yang tahu nggak apa itu pengertian dari iklan? Kalau disimpulkan kan iklan kan ada untuk menawarkan tuh. Ada apa lagi? Menawarkan barang atau jasa. Nah, dapat kita simpulkan bahwa iklan itu adalah pesan yang ingin disampaikan dengan tujuan memperkenalkan sesuatu produk dengan media tertentu. Itu adalah pengertian dari iklan. Nih, Bapak ada contoh iklan. Bisa dilihat. Nah, ini adalah contoh iklan. Bisa kalian perhatikan di depan. Apa saja sih informasi yang ada dalam iklan ini? Yang pertama, yang paling besar tulisannya, kedai cukup Panglima. Apa ini kedai cukup Panglima? Ini adalah judul atau nama produk atau jasa. Ini informasi yang pertama ini yang kita dapatkan ini dari satu iklan ini. Yang pertama ada yang namanya judul atau. Yang kedua apa lagi yang ada di dalam teks iklan ini? Ada isi iklannya. Apa yang ditawarkan di sini? Melayani jasa cukur rambut. Untuk siapa saja yang dilayani? Untuk anak-anak dan anak-anak. Apalagi yang ada di dalam teks ini? Harga. Untuk dewasa 12.000, untuk anak-anak 8.000. Apalagi yang ada? Foto. Gambar. Dan gambar? Nomor HP. Baik, silakan kalian putar badannya untuk bentuk kelompok. Kelompok 1 berempat. Kelompok 2. Sekarang semuanya sudah ada lembar kerja. Nah, sebelum memulai silakan kalian isi dulu nama kalian di kotak kanan paling atas. Nah, di situ ada 3 contoh iklan. 3 contoh iklan. Nah, kalian lihat tadi kita sudah melihat contoh iklan di depan dan sudah mengidentifikasi informasi-informasi apa saja yang ada di dalam iklan tersebut. Nah, tugas kalian di sini ada 3 iklan. Silakan kalian identifikasi informasinya pada halaman belakangnya. Di depannya ada iklannya, di belakang ada informasi-informasinya. Silakan kalian tentukan bagian mana informasi-informasi yang ada di iklan tersebut. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan bekerja.
Ya, tulis Anda tidak ada. Perhatian, yang kerja tangannya bukan mulutnya. Apa? Ini. Pak. Kalau sudah, silakan dorong lagi presentasi yang lainnya dengarkan temannya presentasi. Tidak ada yang berbicara saat temannya. Mau kalau jalan pakai motor listrik aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami presentasikan hasil kerja kami. Aku yang buka. Produk 1. Nama produk ada. Nama produk sudah suka. Penjelasan produk tidak ada. Penjelasan produk ada. Promo sebulan penuh dari tanggal 1 sampai 30 April. Cara mendapatkan ada. Indomaret dan toko terdekat. Oh iya betul. Informasi harga ada, harga 8.900 rupiah minus. Dan testimoni tidak ada. Produk 2 ada. Nama produk ada. Dimanakan landing iklan. Penjelasan produk ada. Komplit. Setrika dan cuci 12.000 per kilogram. Cuci lipat 10 kg
10.000 per kilogram. Setrika, minyak setrika 6.000 per kilogram. Unggulan produk. Unggulan produk ada bersih, rapi, dan wangi. Gratis jemput 1 hari selesai. Cara mendapatkan ada dengan hubungi plus 123 456 7890. Informasi ada komplit dimakankan dibutuhkan setrika 6 gram. Testimoni bisa. Pertemuan kali ini kita mempelajari tentang informasi di dalam teks iklan. Ada yang bisa menunjukkan apa saja informasi yang terdapat dalam teks iklan? Untuk menjelaskan atau mempromosikan barang atau jasa. Nah, informasi dalam iklannya apa saja tadi? Yang pertama ada nama produk. Yang kedua ada apa? Penjelasan produk. Yang ketiga ada produk atau jasa. Yang selanjutnya cara mendapatkan produk atau jasa yang sedang ditawarkan. Setelah itu informasi harga. Tapi dari contoh soal yang diberikan tadi, tidak semua iklan menampilkan harga produk atau jasa yang ditawarkan. Ada beberapa iklan yang tidak menyebutkan harganya. Dan yang terakhir, di dalam iklannya ada testimoni. Apa itu testimoni? Kesan orang lain terhadap produk yang ditawarkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adit. Waalaikumsalam Pak Hendri. Apa kabarnya hari ini, Pak Adit? Alhamdulillah baik Pak Hendri. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan pagi ini kita akan melakukan pasca observasi, Pak Adit ya. Setelah observasi yang telah Bapak lakukan dalam kelas kemarin, adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak terkait jalannya proses pembelajaran waktu observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Pak ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Bapak setelah berjalannya kegiatan pembelajaran dari observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin nih Pak? Karena baru pertama kali Pak di observasi, jadi perasaannya tegang Pak. Malu juga karena baru pertama kan Pak, jadi masih belum terbiasa. Namun alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar Pak. Alhamdulillah Pak ya, sudah berjalan dengan lancar. Nah, bisa disampaikan kembali nih Pak, area pengembangan yang sudah Bapak lakukan dalam kelas maupun langkah-langkah atau sintak pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas kemarin Pak. Untuk area pengembangannya itu saya menerapkan aspek penilaian keterampilan menulis teks iklan Pak. Untuk sintak PBL. Yang pertama itu siswa mengorientasi pada masalah, yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan maupun individu maupun kelompok siswa, mengembangkan menyajikan hasil, selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi masalah.
Baik, berarti area pengembangan Bapak itu pada aspek keterampilan ya Pak ya, dengan menggunakan sintak PBL yang sudah Bapak sebutkan tadi. Nah, menurut Bapak nih, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas? Menurut saya semuanya sudah berjalan lancar, Pak. Namun masih ada beberapa kendala dalam proses pembelajarannya. Baik, sudah berjalan dengan lancar ya Pak ya. Namun ada terdapat kekurangan, nih Pak. Ya, masih Ada terdapat ya? kekurangan. Ada ya Pak ya. Nah, kira-kira apa nih Pak kekurangan yang Bapak rasakan dari proses pembelajaran tersebut Pak? Nah, dalam proses pembelajaran tersebut, kekurangannya masih terdapat siswa yang kurang konsentrasi, Pak, dalam pembelajaran. Jadi siswa masih mengganggu temannya dalam proses pembelajaran. Baik, jadi kekurangannya masih ada siswa yang kurang fokus Pak ya, sehingga mengganggu temannya yang sedang belajar. Ya. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi sehingga siswa itu kurang fokus nih Pak dan mengganggu temannya? Siswa kurang fokus mungkin karena jenuh, Pak ya, dengan pembelajaran. Dan saya rasa dalam pembelajaran itu harus saya sisipkan ice breaking, Pak, sehingga siswa bisa kembali fokus dalam pembelajaran. Oke, baik. Jadi itu merupakan rencana tindak lanjut yang untuk Bapak ke depannya Pak ya? Iya, Pak. Pada saat proses pembelajaran ke depannya yang dapat Bapak lakukan agar siswa bisa kembali fokus dalam pembelajaran dengan memberikan ice breaking tadi yang Iya. Bapak sebutkan Pak ya, mindfulness ataupun kesepakatan kelas seperti itu Iya. Pak ya. Oke, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan nanti dapat terrealisasi di proses pembelajaran selanjutnya dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, saya tunggu nih Pak cerita-cerita Bapak terkait rencana pembelajaran dari tindak lanjut ini agar dapat terrealisasikan. Kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan perubahan terkait rencana yang Bapak sampaikan tadi? Untuk rencana pelaksanaannya itu di kelas selanjutnya, Pak. Itu kemungkinan hari Jumat, Pak. Nah, ya, berarti di pertemuan yang berikutnya Ya. Pak ya, Bapak akan melakukan rencana yang akan Bapak terapkan ya. Iya, Pak. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya serta jawaban-jawabannya yang sudah Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, saya kembalikan kepada Bu Dwi selaku PP saya untuk memberikan umpan balik dari pasca praobservasi maupun praobservasinya serta observasinya, Bu. Terima kasih Pak Henry atas kesempatannya saya memberikan umpan balik. Kalau saya lihat apa yang telah Bapak lakukan ini sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Bapak tidak oh iya. Ulang lagi Kak. Siapa? Masuk nggak tadi? Oke, saya ulangi lagi ya Pak ya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan umpan balik berkenaan dengan proses supervisi akademik dengan teknik coaching. Saya lihat dari laporan dari yang pre-observasi dengan observasinya, serta yang tadi saya lihat adalah pasca observasi ya Pak ya, Bapak melakukan percakapan coaching sudah baik. Bapak menggiring Pak Aditya untuk menemukan solusinya terhadap masalahnya Pak Aditya di dalam kelas. Ya, itu ada salah satunya ya, yang salah satu prinsip coaching yang dimana kita tidak sebagai coach tidak memberikan solusi, biarkan si coachingnya yang mendapatkan solusi untuk dirinya sendiri, tapi kita menggiring dengan melihat sejauh mana si coach itu dapat melihat permasalahannya sendiri. Terus saya juga lihat beberapa prinsip coaching sudah Bapak lakukan, membuat merasa nyaman rekan atau coachingnya yang sedang di coaching tidak merasa kayak tegang, tidak tegang kan ya Pak ya, tidak tegang, merasa nyaman, merasa dekat, jadi enak gitu. Jadi bisa dilakukan nih Pak untuk semuanya. Juga rencana pengembangan diri juga akan lebih baik dikerjakan, dilaksanakan seperti itu supaya kedepannya pembelajaran kita atau kegiatan belajar mengajar kita akan jadi lebih baik lagi. Nah, berkenaan dengan tindak lanjut tadi, bisa walaupun nggak terdokumentasi atau apa, dilakukan saja. Jadi
enak, basic kita bisa lihat nih perkembangannya. Kalau sudah ngerasa itu, bolehlah ajak-ajak, atau misalnya Pak Henry bilang bolehlah coaching saya juga atau apa seperti itu ya Bapak ya. Terus bisa ke guru yang lain, ke rekan sejawat yang lain supaya semuanya ngerasa gitu. Sekarang tuh jadi supervisi itu Bu Yani nggak jadi momok gitu kan. Dulu kayaknya supervisi itu ya nggak nyari kesalahan. Dulu tuh kalau dulu itu kan supervisi itu kayaknya beban bagi guru-guru sampai yang kayak stres duluan sebelumnya, dikiranya tuh akan dinilai jelek gitu. Padahal kalau sekarang karena menggunakan teknik coaching ini, jadi kita tuh hanya melihat oh area mau dikembangkan apa, jadi kita fokusnya di situ. Area pengembangan kan guru-guru masing-masing walaupun sama pelajarannya, biasanya area pengembangannya akan berbeda tergantung tujuan pembelajarannya atau segala macamnya. Kemudian gimana strategi yang mau dipakai, itu kan yang harus jadi fokus kita supervisinya. Jadi kita tuh pada saat lihat kan ada catatan tuh di supervisi ya, di catatan kita sampaikan ke coach kita, ini loh tadi itu udah begini-begini, udah baik seperti itu. Nah kita tanya selama pembelajaran tadi, waktu kita amati atau waktu kita observasi, apa perasaannya? Tadi kan sudah sampai level berapa kesuksesannya. Nah kalau misalnya ternyata bilang masih 7 atau masih 8, misalnya dari range 1 sampai 10, berarti kan masih ada 3 nih yang ada perbaikannya, harus perbaikannya. Nah, itu yang kita bisa tanyakan kepada si coachingnya. Jadi dia nemukan dulu supaya dia bisa 10 biar full, dia mau melakukan apa. Itu maksudnya dari situ. Jadi tidak ada kayak tekanan harus sempurna seperti itu. Kalau udah sempurna ya bagus. Cuma kalau belum kan jangan dijadikan suatu beban seperti itu. Itu aja sih dari saya Pak Henry. Ada tambahan mungkin dari Bu Yani mengenai proses supervisi menggunakan teknik coaching ini. Memang kemarin dari beberapa diskusi yang kita lakukan juga dengan Pak Henry bahwa kita ini belum terbiasa dengan proses observasi sesama kawan, sehingga kita tidak terbiasa untuk melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh kawan, mengambil pembelajaran, kemudian menarik kesimpulan bersama-sama apa yang menjadi kekurangan, kemudian kita perbaiki bersama-sama gitu kan. Tapi tetap melihat pada orang yang melaksanakan pembelajaran di kelas itu yang mengambil solusi sendiri gitu, bukan mencari-cari kesalahan dari guru yang melaksanakan observasi. Nah itu juga kemarin udah kita sempat diskusikan, kita belum terbiasa seperti itu. Nah mungkin di semester berikutnya kita akan coba gitu ya, melalui pengelolaan kinerja itu yang melakukan observasi. Nah itu kan kadang ada guru yang hendak mau ngambil RHK itu gitu kan. Nah itu kita coba sekolah buat program untuk buat jadwal guru saling mengobservasi, kemudian tadi melaksanakan proses coaching ini kita sedikit demi sedikit lah berupaya gitu ya. Jadi kita jadikan ini sebuah kebiasaan positif gitu ya, karena kita mau sama-sama maju bersama gitu. Dan kita berharap bahwa proses dari pendidikan guru penggerak ini menjadi sebuah pemicu gitu. Nah ya buat guru-guru juga melaksanakan itu gitu kan. Jadi bukan hanya guru yang ikut PGP aja yang punya kesempatan untuk belajar coaching, tapi semuanya juga punya kesempatan itu. Ini sebuah proses yang sangat baik sekali untuk proses pembelajaran di kelas. Dan menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Henry ya. Oke, terima kasih untuk Bu Dwi dan Mem Yani selaku Waka Kurikulum di SMP Negeri 12 Kota Pontianak. Oke, saya akhiri percakapan pasca observasi ini. Terima kasih untuk Pak Adit, Bu PP, serta Bu Mariani sebagai Waka Kurikulum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.